Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh menikmati pertolongan Tuhan ya, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Secara khusus pada malam hari yang sudah kita lalui, kita beristirahat, kita boleh dipulihkan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, terambil dari kitab Yesaya. Kita melihat firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-28 ya. Mari kita melihat di ayat yang ke-13, Yesaya 29 ini. Kok nggak kelihatan ayatnya di sini? Ya, Yesaya 29 di ayat yang ke-13 ya sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya pasal yang ke-29 ya, ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 13, 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita, dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, bagian ini mengingatkan kita supaya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ya ciptaan Allah, seyogyanya lah kita menyembah Dia, beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati, ya, bukan hanya sebatas seremoni saja. Nah, rupanya dalam perjalanan hidup kita bisa terjebak sebagai umat beragama yang mengatakan diri sebagai orang percaya, tetapi terjebak pada satu kegiatan rutinitas saja. Nah, pengenalan kita akan Tuhan tidak ada, dan praktek hidup kita sebagai orang beriman tidak ada. Jadi hanya sebatas seremoni saja. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan hanya kita bisa perlihatkan, ya, terlihat oleh umum bisa saja, ya, mulut kita saja yang menyembah Tuhan. Dan itu yang terjadi bagi umat pilihan Allah ini. Dan dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepada aku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, jadi hari Minggu ibadah, oke, pergi ibadah, anak-anak diajar sekolah minggu, ya, sekolah minggu, ya, melakukan semuanya, ya, tetap
diingat hari Minggu, datang ke gereja, ya. Tetapi itu rupanya hanya ya tradisi, menjadi satu tradisi, ya, tanpa pemahaman yang benar, tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi waktu memuji Tuhan hanya mulut kita saja, ya, bibir kita saja memuliakan Dia, tapi hati kita menjauh. Nah, contoh bagaimana ya? Kita datang ke bait Allah, kita datang ke gereja, kita beribadah, tapi pikiran kita, hati kita yang lain, mikirkan yang lain, sementara tubuh kita ada di gereja. Memang ketika pemimpin pujian kita mengangkat tangan, ya kita mengangkat tangan, kita menyembah, ya kita berkata-kata, tetapi hanya sebatas di mulut. Jadi kita, hati kita nggak tertuju kepada Allah, tidak pada penyembahan kepada Allah. Ya, jadi ini hanya dihafalkan, ya. Oke, kita ngomong saja. Ketika membaca firman kita baca saja, tetapi tidak sampai menyentuh hati kita. Nah, ibadah sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi ibadah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah adalah hati yang hancur, hati yang remuk, atau hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, karena umat ini, ya, bangsa ini memuliakan Tuhan hanya sebatas bibir saja, dan ibadahnya hanya perintah manusia saja yang dihafalkan, jadi mereka tidak mendapatkan sesuatu sebenarnya daripada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Nah, satu hal yang Tuhan lakukan di ayat 14 adalah gini: maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Ya, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Jadi ada orang-orang berhikmat, orang-orang pintar, tiba-tiba bodoh gitu ya, tiba-tiba blank gitu ya, tidak ada hikmat lagi. Wah, ini kok bisa seperti itu? Nah, ternyata Tuhan bisa buat seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang berhikmat dan dia mulai mengandalkan hikmatnya, bisa tiba-tiba blank, hilang hikmatnya itu, ya. Dan juga dikatakan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Nggak ada yang arif, nggak ada yang bijaksana lagi. Nah, itu Tuhan buat untuk, ya, mendisiplin umat atau teguran kepada umat. Ya kira-kira begini, kok orang-orang berhikmatnya nggak ada lagi ya? Kemana nih? Orang-orang arif kok nggak ada? Kok bisa-bisa pengetahuan orang itu hilang? Nah, ini pekerjaan siapa? Nah, artinya menunjuk supaya umat itu akhirnya datang kepada Tuhan. Kemudian kita berikut dikatakan apa? Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapa yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Nah, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Jadi umat ini juga melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi pekerjaan-pekerjaan tempat gelap itu punya pengertian adalah pekerjaan yang haram, ya, yang tidak halal, pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Allah, ya, kejahatan. Jadi orang-orang melakukan kejahatan tapi merasa tidak bersalah. Jadi ketika orang itu melakukan kejahatan, ya, dia berkata, nggak ada yang lihat kok, nggak ada yang tahu, ya, pokoknya kerjakan saja. Bahkan kadang-kadang orang berkata, Tuhan lagi santai-santai aja di sana, di tempatnya sana, ya, Tuhan lagi ngopi-ngopi gitu ya. Tuhan tidak terlalu perhatian kok sama kita. Nah, akhirnya kita lihat umat ini ditegur oleh Tuhan dengan berkata begini, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Jadi manusia ini tanah, ya, jadi ya, yang membentuk manusia itu, ya, digambarkan di sini tukang periuk. Bagaimana mungkin tanah itu mau menyamakan dengan tukang periuk, ya? Nah, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Ya, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Nah, bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu apa-apa terhadap kita? Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan segala sesuatu yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tidak ada yang tidak Tuhan tahu. Jadi tidak bisa kita bersembunyi, ya. Sang pemazmur berkata, kemana aku menjauh dari rohmu? Ke gunung, aku pergi ke gunung, kau ada di gunung. Ke laut, bahkan ke dunia orang mati pun, ya, dia ada. Sang pencipta itu maha hadir. Jadi dia tahu
segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, bagaimana mungkin kita berkata, Tuhan tidak tahu apa-apa kok. Ya, kadang-kadang kita bisa lakukan hal seperti itu untuk membenarkan apa yang kita kerjakan, sehingga perbuatan kegelapan yang kita lakukan itu tetap saja kita lakukan. Misalnya, judi terus, pokoknya judi online, padahal kita udah tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, tapi nggak apa-apa, lakukanlah, siapa tahu saya dapat beruntung dari sini. Judi lagi, mabuk lagi kerjanya, tukang mabuk lagi, nggak berubah-berubah. Nah jadi merasa Tuhan nggak lihat. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Nanti tinggal tunggu waktu didisiplin ya gitu ya. Ada orang yang menipu, bohongin orang terus ya. Nah, kemarin itu di media sosial kita lihat ada salah satu dari Pertamina ya, SPBU melakukan kebohongan itu berapa M itu ya, tapi orang lain dirugikan. Nah itu bukan 1 hari 2 hari dia menipu orang, itu sudah berlarut-larut. Nah kenapa dia bisa melakukan itu? Dia merasa tidak bersalah, asik saja melakukan kejahatan itu. Tapi perhatikan, kejahatan pada akhirnya akan terbongkar. Ya, tidak ada yang dapat tersembunyi ya. Wah, ini perbuatan gelap, Tuhan tidak tahu kok apa yang kita lakukan, Tuhan tidak lihat, udah lakukan aja, akhirnya asik terus ya. Orang-orang yang hidup dalam dunia gelap gitu ya, asik di diskotik terus ya, asik seks bebas ya, asik narkoba ya, jadi bandar ya. Wah, macam-macam kejahatan nih, macam-macam ada. Penipuan ya, kemudian palsukan uang, ada uang palsu beredar ya, membobol ATM ya, membohongin orang melalui telepon ya, penipuan, wah macam-macam. Kenapa ini terus terjadi? Ya karena ya merasa Tuhan tidak lihat, aman-aman saja ya, dan akhirnya apa yang terjadi pada garis akhir ya, akan dihukum ya. Kejahatan itu tidak bisa lepas begitu saja dari kehidupan orang yang melakukan kejahatan. Nah, Tuhan berkata kepada umat ini ya, bagaimana umat ini bisa berkata ya seperti tanah ya, menganggap sama dengan tukang periuk? Nggak bisa. Tukang periuk tahu tentang periuknya yang dia buat, dia yang buat kok ya. Jadi Tuhan tahu segala sesuatu keberadaan kita. Secara khusus ketika kita ada di dalam kegelapan, firman Tuhan ini katakan rancangannya terhadap Tuhan ya, menyembunyikan rancangan terhadap Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang terjadi dalam gelap, jadi merancangkan hal yang jahat. Maka Tuhan bilang apa, ayat 15, celakalah ya, celakalah, binasalah, sengsaralah ya, mengalami maut ya, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan lah orang-orang yang diam-diam terus melakukan pekerjaan yang jahat. Mereka pikir Tuhan tidak tahu, padahal Tuhan Maha tahu. Jadi kita perlu ya merenungkan hal ini supaya apa? Kita jangan asik terus dalam perbuatan-perbuatan kita yang jahat ya. Jangan asik dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dalam kegelapan ya. Karena apa? Karena ketika terang itu muncul ya, semua akan terlihat. Jadi tidak ada yang bisa dapat bersembunyi di kegelapan itu ketika terang itu. Artinya begini, hari tertentu, waktu tertentu, saat tertentu Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kebenaran itu, dan ketidakbenaran itu akan tampak, dan orang-orang yang melakukan ketidakbenaran itu akan mengalami celaka ya, celakalah, atau akan mengalami penghukuman ya. Syukur-syukur ketika didisiplin langsung bertobat ya. Jadi Tuhan tidak membinasakan langsung, tapi biasanya ada tanda-tanda ya, pertobatan dulu diberikan supaya bertobat gitu ya. Mungkin didisiplin, sakitkah, tiba-tiba usaha yang kita rintis karena caranya tidak benar kemudian bangkrut ya, sesuatu yang kita harapkan tadi karena kita lakukan di dalam ketidakbenaran kemudian Tuhan izinkan hancur. Nah, itu mengingatkan kita untuk bertobat begitu. Nah, ketika itu terjadi dan diresponi dengan positif yaitu bertobat, wah puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, dan akan terjadi pemulihan, percayalah ya, pemulihan. Banyak kasus ya, banyak pengalaman
orang-orang yang tadinya asik dengan kejahatan dan menikmati hasil kejahatan, tapi kemudian didisiplin oleh Tuhan, dia sadar bahwa itu didapatkan dari kejahatan, kemudian bertobat. Kemudian merintis dari nol, ya, dimulai dari nol dengan cara yang benar, dan akhirnya Tuhan angkat, ya, Tuhan pulihkan. Jadi hidup kita ya bisa Tuhan pulihkan manakala kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, tunduk kepada Dia. Ya, tidak mungkin kita melawan Sang Pencipta kita, tidak mungkin kita mau berkata, ya tidak tahu apa-apa. Ya, Tuhan tahu segalanya. Tidak mungkin kita berkata kepada Tuhan, oh bukan Dia yang membuat aku. Nggak bisa. Kita ada karena Tuhan, ya. Jadi pada pagi hari yang indah ini, melalui pengalaman umat Israel, umat Yehuda, umat pilihan Allah, ya, yang ditegur oleh Tuhan karena mereka ya asik dengan hal-hal yang jahat, yang mereka pikir mereka tidak jahat, seperti itu, ya. Ada orang yang melakukan hal yang jahat selalu merasa tidak jahat. Nah, misalnya ini tadi kita sudah lihat mereka beribadah, ya. Kadang-kadang ibadah itu menutupi, ya. Wah ini tuh orang-orang saleh, orang beribadah, ya, lihat dia memuji Tuhannya, ya. Padahal dia memuji Tuhan hanya dengan bibir saja, ya. Hatinya tidak, ya. Dia tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan yang pertama mengingatkan kita untuk mari beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, ibadah yang sejati, apa ibadah yang sejati, ya? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi seluruh hidup kita, pikiran kita, ya, hati yang dibaharui terus-menerus, perbuatan kita, ya, orang lain pun masih bisa melihat benar kita beribadah kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi lebih kepada praktek hidup, bukan hanya sekedar di gereja angkat tangan menyembah Tuhan, kemudian mulut kita ya memuji-muji Dia, tapi hanya sebatas mulut, tidak, tapi dari hati yang terdalam. Jadi datang ke gereja atau di persekutuan-persekutuan memuji Tuhan itu salah satu, itu ibadah kita. Tapi di dalam setiap kehidupan kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, itu adalah ibadah kita. Di pekerjaan itu ibadah kita, ya. Di rumah tangga, bagaimana rumah tangga kita, itu ibadah kita. Ya, hubungan kita dengan sesama adalah ibadah kita. Jadi kita persembahkan, ya, hidup kita, hidup yang berkenan kepada Allah, yang kudus, jadi yang benar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini lakukan dengan cara yang benar, dan itu adalah ibadah kita. Ya, ibadah yang sejati, ya, persembahkan seluruh hidup, ya. Dan yang kedua tadi, jangan pernah kita melakukan hal-hal yang jahat terus asik di dalam pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Jangan rancangkan pekerjaan-pekerjaan jahat, dikatakan, sebab kalau itu kita lakukan maka celakalah, kata firman Tuhan. Ya, ingat Tuhan Allah kita maha hadir, Dia maha tahu, Dia bersama dengan kita. Jadi segala tindak tanduk kita Dia tahu, bahkan pikiran kita pun Dia tahu. Untuk itu, mari kita berjuang untuk berbuat baik, melakukan kebenaran, ya. Manakala kita diingatkan Tuhan ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah, perbuatan-perbuatan kita, ya, yang jauh daripada Tuhan, ya, kita ambil waktu, ambil langkah yang tepat, sesegera mungkin bertobat. Amin. Sesegera mungkin bertobat, ya. Berhenti melakukan hal-hal yang jahat itu, ya. Macam-macam tadi kita sudah lihat, ya. Ya, Tuhan kasih pengertian kok kepada kita sehingga kita sadar ini ternyata tidak baik, ya. Oh, misalnya ada orang ya melakukan hal yang jahat, ya, merasa diri tidak masalah, korupsi lah salah satu, korupsi. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan akan kasih pengertian ternyata korupsi itu tidak benar. Kenapa harus terus dilakukan, ya? Jadi berhenti korupsi itu, ya. Kita harus menikmati berkat-berkat yang halal, ya, yang kita lakukan sesuai dengan firman Allah. Jangan kita menikmati berkat-berkat yang haram. Misalnya melalui penipuan-penipuan kita dapat berkat, itu berkat haram, ya. Tetapi kita mau menikmati berkat yang sesungguhnya, yang bersumber daripada Tuhan, yang karena kita lakukan dengan cara yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari tetap setia mengikut Tuhan, mengiringi Yesus, setia melakukan kebenaran. Jadi hidup kita, tidak hanya mulut kita yang memuji Tuhan, tapi hati kita juga, segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, ya mari datang kepada Tuhan. Ya, Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia tahu segala sesuatunya, bahkan kesusahan-kesusahan kita hari ini Dia tahu. Ya, pergumulan-pergumulan kita Dia tahu, dan ketika kita datang kepadanya, ya Dia berkuasa untuk menolong kita. Ya, yang sakit datang kepada Tuhan, minta kesembuhan. Yang bergumul masalah pekerjaan, usaha, bisnis, ekonomi, berdoa minta kepada Tuhan. Yang bermasalah dalam hubungan sesama, keluarga, ya, rumah tangga, datang kepada Tuhan. Yang bergumul untuk anak-anak, untuk keturunan, ya, berdoa minta kepada Tuhan. Jadi segala beban pergumulan kita, ya, kita bawa kepada Dia. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa.